Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Di sini saya akan mereview jawaban saya dari mata kuliah Perekonomian Indonesia kelas MJ 403 dan saya Basirun Febri Yuwanto. Di sini saya akan mereview soal ujian nomor 1, yaitu apa tujuan utama dari investasi dan bagaimana tujuan tersebut dapat berbeda antara individu dan perusahaan. Jadi secara umum, pengertian dari investasi ialah penanaman aset atau dana yang dilakukan oleh sebuah perusahaan atau perorangan untuk jangka waktu tertentu demi memperoleh imbal balik yang lebih besar di masa depan. Ada banyak hal yang terlibat dalam aktivitas ini dan beberapa diantaranya adalah jumlah dana dan tujuan dari investasi itu sendiri. Investasi adalah salah satu cara dalam mengembangkan jumlah uang atau harta yang Anda miliki saat ini. Sederhananya, Anda bermaksud untuk memperoleh dana lebih dari keuntungan di masa depan untuk mencapai tujuan tertentu. Sebut saja tujuan Anda adalah ingin membangun rumah, menyekolahkan anggota keluarga, atau membuka usaha. Tujuan investasi secara individu ialah menyiapkan dana pensiun, mempersiapkan biaya pendidikan anak, menambah penghasilan pasif, mencapai kebebasan finansial, melindungi nilai kekayaan pribadi dan inflasi, perencanaan jangka pendek hingga menengah. Sedangkan tujuan dari investasi perusahaan atau swasta ialah untuk meningkatkan laba perusahaan, diversifikasi sumber pendapatan, memperluas usaha atau masuk ke pasar baru, mengelola dana kas yang menganggur secara efisien, menjaga stabilitas dan pertumbuhan nilai perusahaan, serta strategi akuisisi dan penggabungan atau M&A. Di sini di poin 2 jelaskan strategi apa yang sudah diterapkan di negara Indonesia untuk meningkatkan ketahanan pangan. Indonesia telah menerapkan berbagai strategi untuk meningkatkan ketahanan pangan, antara lain diversifikasi pangan lokal seperti mendorong konsumsi selain beras seperti sagu, jagung, dan umbi-umbian. Program Lumbung Pangan Nasional atau Food Estate dengan membangun sentra produksi pangan berskala besar di daerah strategis, contohnya di Kalimantan Tengah dan Sumatera Utara. Subsidi dan bantuan pertanian seperti bantuan pupuk, bibit, dan alat mesin pertanian untuk petani kecil. Modernisasi pertanian dengan penerapan teknologi digital atau smart farming, drone, dan sensor tanah. Peningkatan infrastruktur pertanian dengan membuat irigasi, jalan tani, dan gudang penyimpanan hasil panen. Penguatan cadangan pangan dan bulog untuk menjaga stok pangan dan menstabilkan harga di pasar. Kemitraan dan investasi swasta yang melibatkan BUMN dan sektor swasta dalam produksi dan distribusi pangan. Dan soal ketiga yang akan saya bahas ialah jelaskan peran regulasi pemerintah dalam mengawasi aktivitas bisnis dan melindungi kepentingan konsumen. Di sini peran regulasi pemerintah dalam mengawasi aktivitas bisnis untuk melindungi konsumen yaitu dengan cara mencegah praktik monopoli dan kartel yang merugikan pasar, yaitu melalui Undang-Undang Anti Monopoli dengan lembaga KPPU sebagai pengawas persaingan usaha di Indonesia. Menetapkan standar produk, informasi yang jujur pada label, dan keamanan pangan. Contoh BPOM SNI dengan menerapkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999. Mengawasi lingkungan dan ketenagakerjaan dengan menetapkan regulasi tentang limbah, upah minimum, dan keselamatan kerja. Serta menjaga stabilitas ekonomi, regulasi pajak, suku bunga atau ekspor impor untuk menjaga iklim usaha. Di sini OJK dan BI dapat mengatur pada sektor keuangan dan perbankan. Demikian review 3 soal dari Perekonomian Indonesia dan terima kasih.